Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri, apa kabar? Sedulur EMC dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam, sore atau malam ya. Bahagia sekali di kesempatan kali ini di Beres Bedah Resep Hasan Sabila hadir di malam kali ini. Seperti biasa Mia tentunya sudah dengan formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang pada malam kali ini akan memberikan ilmu baru lagi. Dan ini kayaknya harus banget kita simak ya karena ilmunya malam kali ini penting banget. Ini bisa mengedukasi kita semuanya maupun nanti kita bisa getok tular untuk saudara, untuk kerabat, untuk sedulur dan untuk family semuanya. Nah, kira-kira malam kali ini Bang S akan memberikan ilmu apa? Kita sapa dulu deh buat yang teman-teman di TikTok. Hai, selamat malam buat yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila. Apa kabar? Disimak ya, jangan sampai Anda lepas dari live kami karena ada ilmu yang sangat luar biasa yang akan beliau berikan. Buat yang ada di YouTube kami juga di Hasan Sabila, terima kasih. Selamat malam. Disimak juga sampai akhir nanti. Ada juga buat teman-teman di Facebook, juga teman-teman di radio, sedulur dan juga sahabat Bang HS. Kita sapa sang formulator kita yang sudah bersama dengan kita malam kali ini. Sudah mau ngobrol-ngobrol bareng dan memberikan ilmu resep baru ya, inovasi beliau terbaru. Bang HS, apa kabar? Kabar baik Mia. Malam kali ini juga akan membahas, ini adalah salah satu inovasi beliau terbaru. Dan ini adalah juga merupakan requestan dari beberapa follower beliau yang ada di TikTok. Itu banyak banget yang meminta tolong dong Bang diulas tentang bagaimana tentang program kehamilan, kemudian tentang tuba falopi dan lain sebagainya. Karena ini ternyata Bang AS di sana pejuang-pejuang garis dua, pejuang-pejuang pasangan yang ingin mempunyai keturunan itu sangat-sangat banyak. Dan ketika menemukan TikToknya Bang AS kayak mendapatkan wah, alhamdulillah ya ada inovasi seperti ini. Nah pastinya malam kali ini Bang AS akan berbagi-bagi ilmu lagi yang lebih detail. Kalau kemarin mungkin cuplikan-cuplikan saja di TikTok, nah mungkin bisa disimak malam kali ini. Nanti pelajaran kita yaitu tentang penghambat kehamilan. Nah ini dia, apa saja faktor-faktor penyebab penghambat kehamilan. Apakah ada obatnya? Apakah ada resepnya? Pantangannya seperti apa? Kayaknya Bang Es punya banyak ilmu untuk kita. Apakah penghambat kehamilan itu cuma tuba falopi aja atau ada yang lain? Mungkin Bang Es akan membagikan ilmunya. Silakan Bang Es. Baiklah Mia. Kita akan mengawali Bapak ya. Bapak Ibu, dengarkan Ibu baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan berbicara tentang apa sih penghambat kehamilan itu? Secara umum ya, faktor penghambat kehamilan itu ibu pasti akan tahu. Satu, faktor usia. Awas ngertiin aku faktor usia. Secara menstruasi kok Arab hamil. Kan tidak mungkin ibu ya. Ya, ada juga ibu masih menstruasi, tapi menstruasinya volumenya lebih kecil. Baik. Volumenya lebih kecil, mendekati kering. Ya, hormonnya sudah mendekati kering. Ini tidak mungkin, katakanlah usianya 35 tahun. Tapi dia sudah tidak subur lagi, kadang menstruasi, kadang tidak. Ini bisa terjadi pada usia 35 sampai 40 tahun orang itu sudah tidak bisa untuk hamil. Yang kedua adalah gangguan proses ovulasi. Yang ketiga adalah, nah ini yang banyak terjadi ya. Yang ketiga adalah penderita atau sisa orang itu menderita endometriosis. Ini yang banyak ini. Kalau misalnya ibu terjadi ada kelainan misalnya ya, yang terjadi tumbuhnya jaringan yang tidak normal, tapi ini tidak digolongkan sebagai tumor atau kanker.
Ini yang berhubungan dengan rahim, Bu. Pengertiannya adalah endometriosis ini gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya tumbuhnya jaringan yang tidak normal. Di mana letaknya? Di endometrium. Apa itu? Itu wadah, Bu. Wadah tempat pertemuan, diskusinya antara sel telur dan sperma. Disitulah mereka bertemu. Disitulah akan terbuahi. Tempat pada bagian luar dinding rahim. Nah, kalau ini terjadi pembengkakan atau terjadi banyaknya cairan, ya tempat tersebut, Bu, ya, ini bisa gagal, Bu. Tapi bagaimana kita akan mengatasinya, nanti Bang AS yang memberikan pelajaran ini. Ada lagi yang bermasalah pada infeksi pada organ reproduksi. Infeksi pada organ reproduksi, Bu, ya. Ini sangat riskan sekali jika melakukan seksual yang berlebihan. Sangat riskan sekali. Kalau terjadi infeksi, bukan infeksinya saja, ini bisa berkembang menjadi bakteri, menjadi virus, dan berakhir akan menjadi kanker. Yang kelima yaitu karena kanker. Kanker rahim. Kemudian kalau pria kanker prostat. Ini bisa menghambat. Yang keenam yaitu penyumbatan saluran tuba Fallopi. Nah, kita akan fokus di sini, Bu, pembicaraan kita. Kemudian penyumbatan tuba Fallopi itu apa sih, Bang? Saya kasih tahu, Bu, ya. Itu jenis saluran yang menghubungkan antara, ya, menghubungkan maklar ini, Bu, maklar, penghubung antara indung telur dan rahim, yang berfungsi dia sebagai tempat pertemuan. Tadi sudah saya katakan ada sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Paham? Saluran mempertemukan. Tapi kalau pertemuannya ini salurannya tadi itu macet, namanya aja saluran. Saluran. Karena saluran inilah banyak faktor yang bisa menyumbat. Paham, Bu, ya? Dari situ kita akan membahas. Kalau Ibu sudah melihat gambarannya. Kemudian jenis-jenis penyumbatan tuba Fallopi itu apa saja? Mari kita, ini tadi gambaran saya itu untuk mempermudah agar Ibu bisa menerima. Sekarang kita masuk pada materi. Jenis penyumbatannya adalah penyumbatan komplikasi yang berhubungan dengan aborsi. Operasi sesar, radang panggul. Nah, kalau berhubungan dengan panggul, duduk lama sakit, jalan sedikit 100 meter saja sakit, BAB sulit, itu namanya berhubungan dengan kerusakan panggul. Panggul ini tepi, ya, di dalam pinggang. Panggul ini, Pak, di atas tulang bokong, ini namanya panggul. Jika ada perubahan struktur panggul, artinya dia menyempit, maka orang menjadi sakit
untuk BAB atau BAB-nya jadi tidak lancar. Untuk duduk lama, yang menyangga kan panggul, Pak. Untuk duduk lama sakit. Untuk jalan lama menyangga badan sakit. Maka orang yang terjadi radang panggul itu pasti bermasalah pada ketika dia jalan sakit, duduk lama sakit. BAB sulit. Sehingga orang yang mempunyai penyakit penyumbatan, ya penyumbatan Pak ya, tuba falupi pasti pinginnya tidur karena menahan sakitnya yang tidak kuat. Nanti bagaimana saya akan mengupas untuk menyelesaikan materi ini agar ibu sembuh. Sakit panggulnya bisa hilang, BAB-nya bisa lancar. Yang kedua yaitu terjadinya penyumbatan akibat KB steril, Bu. Yang secara permanen. Ini yang bahaya ya. Ini pilihan yang bisa membuat tersumbatnya tuba falupi dan berakibat sakit gampang, sakit pinggang, BAB-nya sulit. Yang ketiga, terjadinya penebalan dinding rahim. Dokter mengatakan bahasa ini, bahasa kedokteran Bu ya, di kamusnya penebalan dinding rahim itu hiperplasia endometrium. Itu yang Ibu ketahui. Nah, penebalan ini dari unsur apa, inilah yang kita pelajari, Ibu. Kok bisa terjadi ada penebalan dinding rahim, ini yang kita pelajari. Bukannya rahim ibu itu semakin tua semakin mendebal, tidak Bu. Ini dari faktor makanan penebalan ini. Contoh, penebalan pembuluh darah. Ya, dari makanan kan Bu. Contoh lagi, penebalan lapisan kornea mata. Kemudian contoh lagi, penebalan kotoran pada ginjal. Ini semua makanan, Bu. Nah, setiap penebalan yang berarti dari unsur makanan. Yang kelima, cairan lemak masuk pada saluran tuba falupi. Ini kan Bu, tadi yang sudah saya singgung. Saluran cairan lemak. Inilah yang bisa menyebabkan tuba falupi itu menebal. Lemak pada jantung, terjadi penebalan dinding jantung. Akhirnya ibu harus dioperasi. Itu dari lemak, Bu. Lemak itu kan pasti ada jeroan, pasti ada tepung yang ibu goreng, itu menjadi lemak jahat. Kita akan lebih mendalam lagi, Bu. Kita akan belajar tentang gejala penyumbatan tuba falupi. Ya, boleh Ibu catat. 1. Nyeri ringan di saluran, di seluruh atau satu sisi bagian perut. Saluran perut, Bu ya. Bisa kiri, bisa kanan, bisa tengah. Nyeri rasanya. Yang kedua yaitu rasa sakit di bagian panggul. Panggul ini yang tadi sudah saya ceritakan Pak ya. Bukan geger, tapi samping pinggang. Yang menyangga, tulang panggul ini yang menyangga usus besar. Maka kalau saya sudah ngomong
yang menyangga usus besar itu adalah panggul, yang berarti hubungannya dengan BAB. Maka BAB-nya jadi sulit. Yang ketiga adalah sakit perut saat menstruasi. Sudah salah satu sisi perut itu sakit, ditambah menstruasi, luar biasa sakitnya. Ampun ini. Kemudian tanda-tanda apa lagi gejala yang kita dapatkan, yaitu keputihan yang berwarna coklat tua dan berbau tidak sedap. Yang kelima, sakit pinggang luar biasa. Yang keenam, di saat mendekati datang bulan, terasa pusing. Yang ketujuh, perut terasa keras. Orang Jawa bilang begah, sebah, keras. Makan dikit kenyang. Maka baru 3 sendok kenyang. Karena perutnya mengeras. Kenapa? Karena ada sumbatan. Sumbatan dari mana? Dari lemak. Itulah yang bisa membuat pada dinding perut menjadi keras. Yang kedelapan, sulit BAB. Ini tanda-tandanya Pak ya. Yang kesembilan, otot seluruh tubuh terasa pegal. Pegal semua di badan ini. Dari atas sampai ke kaki rasanya pegal. Tidak cukup Bapak untuk memijat-mijat. Rasanya pegalnya bikin lain. Itu gejala yang harus Ibu pahami. Kemudian saya akan memberikan pelajaran kepada Ibu atau saudara-saudara saya yang baru berumah tangga, ada kasus penyakit sumbatan tuba paluvi. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, rajinlah, rutinlah konsultasi kepada dokter. Ya, mereka punya alat. Mereka ingin mengetahui yang sesungguhnya penyakitnya. Kalau obat bisa di mana-mana Ibu beli. Tapi konsultasinya itu harus rutin. Yang kedua, dengan menghindari makanan lemak tinggi. Tadi sudah saya sampaikan juga. Yang ketiga, mengurangi makanan yang karbohidrat tinggi. Makan nasi sekenyang-kenyangnya jangan. Ini karena ada sumbatan. Ya, itu dihindari Ibu ya. Kemudian juga menghindari mie instan dan MSG atau penyedap rasa. Selanjutnya, hindari juga bagi wanita yang hobi merokok. Sangat riskan untuk mengurangi rasa sakit menurut pemikirannya dengan rokok. Tidak. Justru itu memperparah. 6. Hindari obat perada nyeri. Yang ketujuh, rutin minum jamu rebusan. Nah, inilah yang akan saya kasih Ibu. Ini sebagai minuman Bu ya. Belum resep loh Bu ya. Sebagai minuman. Ibu tidak merasakan nyeri pada rahimnya, pada lambungnya. Ibu BAB-nya bisa lancar ya. Tapi sumbatannya gimana? Sumbatannya belum bisa hilang kecuali dengan resep. Ini baru minuman segar yang dilakukan oleh penderita tuba paluvi. Bagaimana penderita tuba paluvi untuk meminum supaya mengurangi rasa sakit pada perutnya, menstruasinya bisa lancar, terus kemudian ada di sana bakterinya bisa mati, tidak berbau sekali,
ya. Kemudian bisa pada panggulnya, bisa nyerinya bisa terhindari atau bisa sembuh dari nyeri panggulnya. Pakai apa? Inilah resepnya Bang AS. Siapkan dulu mangkok atau tempat rebus ya, yaitu pakai panci stainless, yang dianjurkan panci stainless ya. Kapulaga 10. Ya, 10 kapulaganya setelah dicuci bersih. Serainya 4 sekali rebus. Dikeprek dulu. Kasih lidah buaya 20 cm. Terus kemudian lidah buaya ambil dalamnya, dikeruk dalamnya, masukkan ke dalam panci. Ukuran airnya berapa? Ukuran airnya 4 gelas dijadikan 2 gelas, berarti diminum pagi dan sore. Itulah caranya BAB bisa lancar, mengurangi rasa sakit. Yang tadinya keputihannya sangat berbau, ini sangat menyedapkan, tidak lagi akan terasa bau. Ya, itu adalah minuman yang sehari-hari. Kalau saya lebih dari 2 kali bagaimana? Namanya minuman boleh Ibu, karena ada kapulaga, ada serai. Cuma ditambahi dengan lidah buaya. Baik Ibu, dari itu saya ingin memberikan lebih mendalam tentang penderita tuba palupi agar mereka memantang makanannya dan minuman apa yang tidak boleh. Dengarkan baik-baik. Jenis makanan yang tidak boleh: daging kambing, gaje, kaldu daging, nasi goreng, otak sapi atau otak kambing, nasi gurih. Tadi ada nasi goreng, sekarang nasi gurih. Gurih itu bisa terjadi pada lemper, bisa terjadi pada arem-arem. Ya. Daging bebek itu tidak boleh. Paham Bu ya? Itu dari jenis makanan. Terus kemudian ada buahnya sawo yang tidak boleh. Ya. Semua jenis sawo, baik sawo Jawa maupun sawo apapun, jadi tidak boleh Bu. Karena memicu kerasnya pada dinding rahim. Jenis minuman. Minuman kecut yang sangat tinggi ini tidak boleh Ibu. Kemudian minuman air yang tidak direbus. Tidak direbus tuh minuman yang siap saji Pak. Bapak tinggal beli di warung, di swalayan. Ya, tinggal beli, minum, dibeli. Ini yang tidak direbus. Ini bagi mereka yang penderita tuba palupi sangat berbahaya. Ini ternyata teori yang tidak baik untuk kesehatan. Kembali lagi kita kepada teori yang lama sebenarnya Pak. Minuman yang direbus itu adalah minuman yang paling sehat. Ternyata seperti itu. Ya. Terus kemudian minuman yang selalu menggunakan pakai air gula pasir. Apapun jenisnya. Pakai gula pasir ini sangat mengganggu bagi penebalan dinding rahim. Selanjutnya, minuman dengan perasa sintetis. Kembali kita pada pelajaran Bang HS. Bagaimana mereka penderita tuba palupi ingin membuat resep
supaya mereka itu bisa sembuh. Ini yang jarang Bapak Ibu dengar mungkin ya. Situ kasih judul resep penyumbatan tuba falupi. Satu, kulit kayu rapet. Nah ini biasanya dijual Bu, di bakul-bakul jamu gitu, di rempah ada kulit kayunya. Ya, ambil kurang lebih sekitar 10 cm, Ibu potong-potong kecil, kemudian masukkan ke dalam air. Terus kemudian yang kedua adalah kulit kayu manis. Berapa senti yang kayu rapet tadi Bang? 10 cm. Kulit kayu manis sama 10 cm juga persegi ya, 10 cm persegi. Yang ketiga adalah kunyit 4. 4 itu 4 siung Bu. Ukuran 1 jari. Ini 1 siung. Berarti kalau 4 berarti ada 4 jari kan gitu. Itu untuk kunyit kuning. Kemudian ada kunir gombyo putih atau kunir putih. Bentuknya putih Bu. Itu ambil 4 juga. Ibu keprek, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Kunir gombyo ini adalah salah satu untuk penghancur sumbatan. Maka ini wajib Bu. Ibu harus dapatkan ini. Kalau radio ada ya ini ya. Ada, yang bentuknya seperti bawang itu ya Bang Esi? Ya bawang, seperti bawang. Ini untuk penghancur Bu, untuk sumbatan tadi. Sakitnya perut, saya menggunakan kunyit. Ya. Untuk membasmi ketika itu ada virus, ada bakteri, saya menggunakan kulit-kulitan tadi. Jadi lengkap resep Bang AS itu Bu. Ya, keempat ini tadi Bapak cuci bersih, masukkan ke dalam panci, airnya 5 gelas, sisakan 3 gelas. Diminum sehari 3 kali. Ya Bu ya, pagi, siang, malam. Cobalah resep Bang AS ini. Bagi mereka yang sekarang lagi mendengar, langsung coba. Tidak ada bahan, langsung telepon kami di bawah ini. Ya. Kita langsung kirim ke alamat Bu. Nah, produknya masuk di Bimba. Ini masuknya di Bimba. Oh, di Bimba ya Bang Ais. Ya, produknya masuk di Bimba. Yang ada untuk kombinasi? Kalau ini kombinasinya supaya tidak sakit pada panggulnya pakai Yosik. Ya, sama Proal. 3 itu. Baik, bisa dikombinasikan Yosik dan Proal. Betul, ya. Baik. Itu Ibu resep yang bisa saya sampaikan. Kita terus di program ini namanya program beres. Bedah resep Hasan Sabilah ini terus karena ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi Bapak ya. Kalau saya hanya bisa menyampaikan ya, nyampaikan kemudian memberikan racikannya. Tapi yang praktek Bapak sendiri. Kecuali Bapak, saya repot, saya tidak punya waktu, tolonglah kirimi produknya. Dah. Kirim kita ke alamat. Bagaimana Bapak ingin menghubungi kami ini di bawah ini. Bapak tinggal klik bawah ini, kita langsung kirim produk ke alamat Bapak. Oke. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di lain kesempatan. Saya Bang AS. Mohon diri. Salam sehat alami. Baik, sahabat dan juga sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, kita sudah ada di akhir segmen kita, yaitu beres tadi bagaimana Bang Ais sudah memberikan resep untuk penyumbatan dan juga tuba fallopi yang membengkak ya. Cukup lumayan gampang kita dapatkan karena semuanya ada di rempah-rempah atau di sini GMC juga ada. Kulit kayu rapet, kulit kayu manis, kunyit dan juga kunir gombyo ya. Ini sangat-sangat inovasi banget dari Bang Ais untuk membantu Anda pejuang garis 2. Ada Bimba, ada Yosik dan ada Proal. Ini bisa dikombinasikan untuk membantu lebih cepatnya lagi Anda cepat bisa terbebas dari yang namanya penyumbatan tuba fallopi. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Teman-teman di TikTok terima kasih, teman-teman di YouTube juga terima kasih, dan juga teman-teman di Facebook juga kita mengucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman di TikTok yang mau bertanya-tanya bisa langsung DM ya. Kemudian juga buat teman-teman di Facebook juga, untuk link sudah ada di bio. Silahkan bisa menghubungi nomor yang ada di bio. Oke.
Mia Kayu Manis pamit. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.